Hai. Hai, hai, hai. Salah. Oke, bisa denger ya. Judul video saya kali ini adalah Stop menjadi anak kecil yang selalu disuapin. Karena anak kecil kan sifatnya kan hanya bisa disuapin, tidak bisa mencari sendiri makanan, tidak tahu yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Makanya saya mengambil contoh itu anak kecil yang selalu disuapin. Stop. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita Samuel Ford. Saya bacakan ya. Samuel Ford bertanya, bagi Kristen pada umumnya melakukan ibadah pada hari Minggu. Pada umumnya, bukan untuk mengingat hari Sabat. Jangan salah penafsirannya dari penjelasan mengenai hari Sabat. Buset. Merupakan kewajiban bagi bangsa Israel. Jadi dia berpikir bahwa kita ini Advent ini salah menafsirkan, dan itu Sabat itu hanyalah kewajiban bagi bangsa Israel. Oke. Maka umat Kristen yang pada umumnya tidak menguduskan hari Sabtu sebagai hari Sabat. Wow. Jadi karena hal itu jadi tidak menguduskan hari Sabat. Bagus. Juga tidak menguduskan hari Minggu sebagaimana orang Israel. Jadi hari Minggu itu Samuel Ford berkata tidak menguduskan hari Minggu juga. Sebagai anamnesis. Ini dia bikin kalimat anamnesis ini adalah kalimat yang salah penempatan ya. Anamnesis ini adalah kalimat untuk, saya udah cari ini di sini, adalah suatu teknik pemeriksaan paling awal dari pelayanan kedokteran yang dilakukan lewat percakapan atau wawancara. Jadi kalau misalkan digunakan untuk pembedahan suatu Injil, kayaknya nggak cocok karena kita bukan orang sakit. Lalu lanjut lagi ya, peringatan kebangkitan Kristus, yaitu kemenangan Kristus dari maut yang membuat semua orang percaya menjadi warga kerajaan surga dan menjadi pewaris-pewarisnya. Tolong ditanggapi sehingga kita sama-sama belajar. KBU. Lalu pertanyaannya lagi, saya akan cari-cari kan di video-video saya. Banyak pertanyaannya dari Samuel Ford ini. Satu lagi, sahabat Salom Brother, saya mau bertanya, apakah Yesus pernah mengatakan bahwa kita harus memelihara sahabat? Pertanyaan saya adalah, Anda pernah baca Alkitab tidak? Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa kita harus memelihara sahabat? Ya banyak gitu loh, di Alkitab tuh banyak. Bagaimana dengan karya penyembuhan Yesus di hari Sabat? Terima kasih. Jadi dia mempersalahkan karena Yesus itu menyembuhkan di hari Sabat, karena itu sama aja tidak menguduskan, benar gak? Jadi karena Yesus menyembuhkan hari Sabat, Yesus menyatakan bahwa dia tidak menguduskan hari Sabat. Oke, kita bahas satu persatu. Terima kasih atas pertanyaannya, Samuel Ford. Saya akan membedanya satu persatu. Saya akan menjawab dengan menggunakan pertanyaan juga. Yang beribadah pada hari Minggu atas perintah dan pengertian manusia atau Tuhan? Tolong dijawab. Karena yang beribadah pada hari Sabtu atas perintah dan pengertian dari Tuhan. Sabat adalah peringatan tentang penciptaan Allah, di mana Allah beristirahat dan menguduskannya di hari Sabat. Itu diciptakan Allah untuk dia. Jadi sebenarnya penciptaan itu dari Minggu sampai Jumat ya. Tapi Tuhan menciptakan lagi satu hari lagi, yaitu hari Sabat, supaya dia diingat akan karya-karya agungnya.
Dan di hukum keempat juga diperintahkan supaya menguduskan. Jadi ada dua ya. Allah ingin menguduskan hari Sabat karena dia ingin penciptaan dunia ini diingat. Terus di hukum keempat juga diperintahkan. Jadi udah dikasih pengertian sama Allah, juga dikasih perintah oleh Allah untuk dikuduskan. Karena dia dalam Alkitab di situ ada kalimat perintah ya, ingat dan kuduskan di hukum keempat itu ya. Lalu menjawab tentang Sabat adalah kewajiban bagi bangsa Israel aja. Sebenarnya ada apa sih dengan bangsa Israel ini? Kok seperti mengotak-ngotakan ini untuk Israel, ini bukan untuk kita gitu loh. Karena ini untuk Israel, kita jangan ikutan. Kenapa sih seperti itu? Ataukah kamu kalau kekristenan kenapa ada sampai sekarang ini? Biar kamu tahu ya, karena Yesus ditolak pada zamannya. Lalu Yesus menyuruh Rasul Paulus untuk menyebarkan Injil. Maka itu, kita adalah Israel rohani. Paham ya? Memelihara Sabat menurut Israel dan menurut Yesus. Bagi Israel, memelihara Sabat itu adalah mutlak karena ketakutan. Dari zamannya Musa, Abraham, Israel itu selalu keras tengkuk, tidak menguduskan hari Sabat, melupakan hari Sabat. Sampai akhirnya Allah mau menghukum bangsa Israel itu berkali-kali ya. Makanya pada zaman Yesus, Israel menjadi suatu bangsa yang keras tengkuk, yang jadi Sabat itu menjadi mutlak, tidak ada kasih di dalamnya. Sedangkan Yesus memelihara Sabat itu dengan kasih. Itulah sebabnya Yesus menolong dan memberi contoh bahwa Sabat adalah hari di mana kita bukan hanya menguduskan, tetapi membantu sesama. Ingat gak cerita tentang Matius 12 tentang murid-murid Yesus memetik gandum? Pada waktu itu terjadinya itu hari Sabat ya. Mereka itu sedang berjalan menuju rumah ibadah. Lalu murid-muridnya meminta izin untuk memetik gandum. Lalu Yesus apa? Memberikan izin. Karena Yesus memberikan izin, Yesus dan para murid-muridnya ditegur oleh orang Farisi. Ingat ya. Lalu Yesus mengatakan apa? Ayat ke-6-nya, aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Ngerti gak maksudnya? Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dan dia menghendaki supaya kita berbuat kebaikan di hari Sabat. Lalu, jika memang kamu mengerti, aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah, yaitu Yesus sendiri. Lalu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tahukah kalian yang mempersalahkan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat adalah di ayat 9, setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ya, sama seperti pertanyaan Ford. Kalau emang kita harus menguduskan hari Sabat, kenapa Yesus menyembuhkan hari Sabat? Di sini secara tidak langsung Ford ini menyatakan bahwa dia itu tidak suka dengan Yesus. Ya. Oh, ternyata Yesus itu aja menyembuhkan hari Sabat. Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat gitu? Terus
menguduskan, dan juga melakukan perbuatan baik. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh di dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Boleh berbuat baik pada hari Sabat loh. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Ayat 14 ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersenggongol untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Sebenarnya Ford ini benci sama Yesus ya. Si siapa nih? Siapa sih namanya? Samuel Ford ini. Sebenarnya kamu itu benci sama Yesus ya? Kok sampai bertanya bagaimana dengan karya penyembuhan Yesus di hari Sabat? Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Sedangkan Yesus menyembuhkan orang lain pada hari Sabat. Dan di sini Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang yang seperti ini. Wah, Samuel Ford. Memelihara Sabat, saya skip aja. Oke, lanjut ya. Peringatan kebangkitan Kristus, yaitu kemenangan Kristus dari maut yang membawa semua orang percaya menjadi warga kerajaan surga dan menjadi pewaris-warisnya. Ya, peringatan. Jadi, ya, saya juga tahu gitu. Yesus itu bangkit pada hari Minggu ya. Karena hari Minggu bangkit, lalu kalian memperingatinya setiap minggu. Peringatan boleh aja dilakukan sih. Kalau menurut saya peringatan itu boleh aja dilakukan. Seperti Natal setahun sekali. Ya, meskipun Natal menjadi perdebatan karena sesungguhnya kelahiran Yesus bukan pada bulan Desember, ya kan? Lalu kenapa kebangkitan Yesus diperingati setiap minggu dan melawan perintah Allah yang mengharuskan kita menguduskan hari Sabat? Itu bukannya malah melawan perintah Allah ya? Setiap minggu menguduskan hari Minggu, terus menguduskan hari Minggu, hari Sabatnya dilupakan. Saya menyarankan saudara untuk menjadikan Alkitab itu makanan saudara, menjadi lauk, menjadi minuman. Jangan dengar saya, jangan dengar orang lain. Belajarlah sendiri Alkitab Anda. Ya. Kadang kalau iman kita atau pengetahuan kita kurang, kita mudah untuk ditipu oleh orang lain. Kadang kita merasa bahwa orang lain itu lebih pandai dan membawa damai sejahtera, tetapi sesungguhnya membawa kita ke dalam jurang yang lebih gelap. Seperti anak kecil yang ditipu. Ingatlah, guru-guru palsu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Mereka membagikan apa yang mereka sesati, dan yang dia inginkan adalah menjadi golongan mereka. Stop menjadi anak kecil yang selalu disuapin. Sayang sekali ya, Kristen itu kan mempunyai hukum, benar kan? Tetapi mereka sendirilah yang menginjak hukum itu dan mengatakan itu sudah tidak berlaku. Buat apa Alkitab ada sampai sekarang? Ayo. Alkitab adalah suatu buku yang diberkati Allah, dan satu iota pun tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah dari, ya meskipun ada juga yang berubah ya, ada kalimat-kalimat yang berubah seperti babi itu dirubah jadi babi hutan. Kalau kalian baca Alkitab yang lama, itu babi beneran terus. Satu iota pun tidak ada yang hilang sampai sekarang, benar gak? Dan sekarang ini kalian menginginkan itu hilang. Di mana kesadaran kalian? Di mana logika kalian?
Kalian hanya mendengar dari orang lain, bukan menjadi pelajar-pelajar Alkitab. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih. Selamat Sabat.